Tapi yang akhlaknya sudah baik belum tentu sudah sufi. Sebab akhlak masih melihat suluk, zahir, perilaku. Kalau ada orang baik dengan tetangga, baik dengan fakir miskin, peduli dengan bencana alam, yatim piatu, menengok orang sakit, menengok orang yang sedang kematian, itu akhlaknya baik. Belum tentu sufi. Ada orang dengan orang tua cium tangan, komandan dengan anak buah angkat tangan hormat, pegawai kecil dengan direkturnya, dengan kepalanya hormat, bagus akhlaknya, belum tentu sufi. Ada orang dekat masjid, tiap waktu jamaah ke masjid Sunda Kelapa, setiap Rabu malam ngaji, setiap pagi minggu sebulan ngaji, bagus, akhlaknya bagus, belum tentu sufi. Kalau ada infak paling di depan sendiri, minimal 10 juta, bagus, belum tentu sufi. Jadi akhlakul karimah dengan tasawuf beda. Yang kedua, tasawuf juga bukan ilmu hikmah, ilmu perdukunan. Ada, ilmu itu ada. Kitabnya namanya Syamsul Ma'arif, karangan Syekh Ali Al-Buni. Manba'u Ushulul Hikmah, juga karangan Ali Al-Buni. Ada lagi Syumusul Anwar, Mujarrobat, karangan apa? Ad-Dardiri. Itu ilmu kedukunan, sebuah ilmu, pengobatan alternatif. Barang siapa menjalankan ilmu itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan proses prosedur yang ada, ya pasti berhasil. Tapi sama sekali nggak ada kaitannya orang itu sufi apa bukan, nggak ada kaitannya. Ada orang bikin air, kemudian air itu menjadi sebab sembuhnya penyakit seseorang, itu namanya pengobatan, bukan sufi. Ada orang dibacok tidak apa-apa, kebal, disetrum nggak apa-apa, ular dipegang nurut, harimau dikosok-kosok, dilus-lus, diem, itu bukan tasawuf sama sekali, nggak ada kaitannya itu. Ya, itu sih semua agama juga punya ilmu itu. Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu punya semua ilmu kayak gitu. Orang Jawa, wah, kalau dengan pacarnya dibacakan tut nurut, idep madep sirap degleng pangleng, nah, langsung pacarnya nurut itu. Itu belum tentu sufi itu. Pelet, ilmu pelet, ilmu menyihir orang, menyihir, menyirap. Yang terakhir, sebenarnya tasawuf juga tidak ada kaitannya dengan kathratul ibadat wan nawafil. Tidak ada kaitannya tasawuf itu dengan memperbanyak ibadah, enggak. Ada orang tiap malam tahajud, tiap pagi duha, qobliyah ba'diyah, jamaah terus sholatnya berjamaah di Masjid Sunda Kelapa, tiap 2 hari khatam Quran, tiap malam Jumat sholawat, baca sholawat sekian puluh ribu, belum tentu sufi. Nggak ada kaitannya itu antara bilangan kuantitas ibadat dengan tasawuf. Ada lagi yang komentari tasawuf itu bid'ah karena zaman Rasulullah nggak ada tasawuf. Ya maklum, keluar pesantren kilat. Ketika zaman Rasulullah ilmu tajwid juga belum ada. Ilmu tajwid, ikhfa, idgham, idhar. Seandainya Rasulullah dibangunkan dari sekarang, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar suruh bangun dari kuburan, tanyain, ngerti nggak Rasulullah idgham, idhar, mad lazim mutasil? Nggak ngerti apa itu. Ilmu hadis juga nggak ngerti Rasulullah. Sahih, dhaif, hasan, mutawatir, aziz, ahad, mursal, nggak ngerti Rasulullah. Ilmu fikih juga nggak ngerti Rasulullah. Qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dzanniyud dilalah, dzanniyul wurud, dilalatul alfaz ala ma'aniha, al-amru yadullu al wujub. Waduh, nggak, apa itu? Rasulullah nggak tahu apa itu. Yang namanya ilmu usul fiqh, produknya ulama abad kedua, apa itu? Begitu pula tasawuf.
Ya dalam waktu zaman Nabi masih hidup ya tidak ada. Bid'ah ya bid'ah, barang baru. Malah Tuhan tuh Maha Badi'. Asmaul Husna, salah satu namanya Tuhan itu Al-Badi'. Ya Maha bid'ah Tuhan itu. Yang paling Maha bid'ah ya Tuhan, Badi'us samawati wal ard. Ya nggak apa-apa, orang tanya gitu nggak apa-apa, asal dijawab lah. Soal percaya boleh, nggak apa-apa. Sekarang barangkali Pak Nazaruddin Umar sudah sering menyampaikan beberapa hal tentang tasawuf. Aduh, saya nggak tahu sampai di mana, sampai sejauh mana Pak Nazaruddin Umar. Yang namanya ngaji itu nggak harus khatam, yang penting harus ngaji dan paham. Selesai apa enggak itu urusan nantilah, selesai apa enggak. Yang penting harus belajar aja. Kalau yang mau cari ijazah seperti saya dulu, ya harus selesai. Kalau enggak ya nggak lulus. Kalau ibu-ibu yang penting ngaji, yang penting datang sini mendengarkan, paham, tidak. Soal nanti khatam apa enggak urusan belakangan. Tasawuf itu, aduh saya nggak ada papan tulisnya ya. Tulisannya kalau bahasa Arab tak sod wawu fa, tasawuf. Itu berasal dari kata apa? Di sini beberapa ulama punya pendapat yang beda-beda. Ada yang berpendapat dari kata sofaun, artinya bersih, jernih, bening. Itu pendapatnya Imam Abu Bakar Al-Kalabadi dalam kitabnya namanya At-Ta'arruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, yang sudah diedit oleh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Kenapa dari sofa? Ya karena tasawuf itu tujuannya li sofa'il insan an kaduratil basyariyah, untuk menjernihkan hati manusia dari kotoran-kotoran hawa nafsu basyariyah, supaya hatinya bersih. Maka proses bersih itu bahasa Arabnya sofa. Orang yang sudah bersih berarti orang yang sudah sufi. Secara lughat, secara bahasa, kata tasawuf diambil dari sofa itu tidak benar. Secara makna benar, tapi etimologisnya nggak benar. Sebab kalau dari kata sofa, orang yang sudah bersih berarti bukan sufi, tapi disebut sofai. Nah, paham apa enggak? Pokoknya gitulah. Enggak ada papan tulisnya. Jadi secara makna sofa bersih, benar itu. Tujuannya tasawuf itu membersihkan hati. Nah, tapi secara bahasa, orang yang sudah sufi, orang yang sudah bersih, nanti bahasa Arabnya kan sufi, tidak sofai. Nah, kalau dari kata sofa berarti orang itu disebutnya sofai. Oleh karena itu dari sisi bahasa salah. Kata tasawuf diambil dari kata sofa. Yang kedua, ada yang berpendapat kata sufi itu diambil dari kata sufah. Sufah itu sebuah apa ya? Pojok di Masjid Madinah, di Babun Nisa. Pernah umrah, sering umrah kan Bu? Babun Nisa, sebelah belakangnya Makbarah Mahkom Rasulullah. Masuk Babun Nisa itu nanti kalau masuk sebelah kanan ada emperan. Apa emperan itu? Tempat duduk yang ya 1,5 meter tingginya lah, kira-kira begini. Dulu di situ Sufah namanya, Serambi sebelah timur laut, tempatnya para sahabat muhajirin yang datang ke Madinah. Tidak ada famili, tidak ada kenalan, tidak ada sahabat. Pokoknya pindah ke Madinah membawa akidah, membawa iman Islam. Di sana oleh Rasulullah ditempatkan di pojok situ, timur laut Masjid Madinah. Jumlahnya kadang 10, kadang lebih, kadang kurang. Mereka kumpul di situ, satu sama lain tidak ada hubungan apa-apa, tapi menjadi pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas satu sama lain. Di antaranya orang yang pernah menjadi anggota Sufah itu Abu Dar Jundab Al-Ghifari. Kalau malam Rasulullah membagi-bagi orang Sufah itu ke beberapa sahabat. Kamu makannya ikut Abu Bakar ya, yang ini makannya ikut Utsman, ini makan ikut Umar, gitu. Nah nanti ada yang sudah dibagi-bagi, masih ada yang belum kebagian nih. Ya udah ikut saya makan aja.
Malah kadang Rasulullah tidak makan malam, mendahulukan mereka. Nah, orang itu namanya ahlus suffah, orang-orang di pojok tempat tinggal di situ. Jadi datang ke Jakarta, nggak ada family, nggak ada siapa, tinggal di Sunda Kelapa di pojok situlah. Kalau di sini malah diusir malah. Ahlus suffah, serambi asalnya, teras serambi ya, teras. Nah, orang tasawuf itu mengikuti akhlak, jejak, sikap ahlus suffah itu. Pertemanan yang tulus, persahabatan yang ikhlas, walaupun bukan family, bukan satu daerah, kenal aja enggak ada hubungan apa-apa, kok menjadi pertemanan yang sangat kental dengan persahabatan ikhlas. Maka orang sufi dinisbatkan kepada suffah serambi Masjid Mekah itu, yang Madinah yang berada di timur laut Babun Nisa'i. Secara makna benar, secara visi benar, tapi lagi-lagi bahasa. Kalau dari kata suffah berarti orangnya bukan sufi, tapi sufi. Oleh karena itu lemah pendapat ini. Pendapat ini didukung oleh, ini disertai saya. Orang yang lulus di Timur Tengah Kemlau itu cuma 2 orang Indonesia itu. Pak Satria Effendi almarhum dari Indragiri Riau, dan saya, katanya gitu katanya. Kenapa Kemlau? Karena tidak ada kesalahan satu kali pun dari susunan bahasanya. Bahasa Arabnya nggak salah satu kali pun. Katanya gitu. Saya sendiri nggak paham kenapa Kemlau. Tapi setelah datang dari sana ketemu dengan teman di PBNU, salah satu ketua NU. Kamu waktu lulus di sana apa? Alhamdulillah saya bilang doktor cum laude, bahkan summa cum laude, asyaraful ula kalau bahasa Arabnya. Al martabatus syaraful ula, 96 97 lah. Wah, nggak akan jadi pejabat, Kalau yang lulusnya cum laude itu nanti guru besar, ngajar, keliling di masjid, seminar. Kalau yang lulusnya sedang-sedang saja, itu birokrat, staf ahli, birokrat, dirjen. Kalau yang tidak lulus atau yang lulusnya paling jelek, itu menteri nantinya. Oh, saya nggak paham, itu ada teman ngomong kayak gitu, nggak paham. Itu bahasa ketua DPR, wakil ketua DPR, menteri, gubernur, bupati, itu yang sekolahnya nggak lulus itu. Jadi hati-hati kalau jadi mahasiswa. Misalkan bapak jadi mahasiswa pinter, hati-hati dengan teman yang bodoh ini. Ini nanti pimpinan saya ini nanti. Penguasa saya nanti ini yang sebelah saya yang paling bodoh ini. Benar juga loh. Dan juga saya nggak bisa jadi menteri kira-kira kan? Enggak ingin jadi menteri, enggak. Ngapain jadi menteri? Nah, ini pendapat ini didukung oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Yang ketiga, ada yang berpendapat tasawuf itu asal mulanya ceritanya begini. Ada seorang ibu nggak punya anak laki-laki, punya anak lagi perempuan, zaman jahiliyah. Suatu ketika punya anak laki-laki, dinamakan Ghaus, namanya dikasih nama Al-Ghaus. Ibunya nazar, nanti kalau anak saya besar, gak akan saya pekerjakan, tidak akan saya suruh cari uang. Saya akan nazarkan biar anak saya berkhidmat menjadi pelayan Baitullah Ka'bah, melayani masjid Sunda Kelapa sajalah, gak usah cari uang. Baitullah Ka'bah. Udah betul besar, anaknya disuruh tinggal di Masjidil Haram, di Ka'bah, penyapu, bersih-bersih apa aja lah. Suatu ketika musim panas, barangkali Juni, Juli, Agustus barangkali, ibunya lewat di Masjidil Haram, anaknya lagi pingsan. Kalau kena panas nggak mau pergi di sebelahnya masjid, pingsan. Terus dibangunkan oleh ibunya sambil ngomong gini, sambil bilang gini, "Ma ibni illa sufa." Anak saya sekarang sudah lemah lunglai seperti serbet, serbet, bahasa Cirebon serbet, bahasa Betawi. Bahasa Betawi apa itu? Lap meja itu loh, apa namanya? Ya Bu, ya pokoknya lap itu apa namanya? Kalau ya lap. Kalau bahasa Cirebon serbet.
lap, lemah. Suami ibu kalau lemah juga kayak serbet gitu lah. Ada seorang istri mengadu pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, apa? Suami saya kayak serbet, kayak lap, apa lemes. Ya sudah, cari daun jarjir, digodok, direbus, airnya diminum. Ngerti nggak jarjir? Kalau ke Mekah ada itu jarjir itu, yang pahit itu, yang kayak selada air itu. Beli kalau di Mekah untuk bapak, jarjir. Kalau Viagra merusak kesehatan. Kalau jarjir enggak, sama sehat. Enggak enakan ngaji terang-terangan aja, ngapain rahasia. Jarjir campur madu Arab yang dari Du'ani, dari Hadramaut, Sidir, itu ada di toko Hadramaut di Jalan Tambak itu 1,5 juta kilo. Semut aja nggak doyan, manusia doyan. Jadi kata sufah itu artinya lap. Lah si ibunya itu melihat anaknya yang sudah pingsan, lemes, lunglai, kena panas, bilang gini, ya Allah, anak saya sekarang seperti lap, lemes, seperti serbet kain melap itu. Nah, kata sufah ini kemudian menjadi nisbatnya tasawuf. Maka orang yang menjadi sufi dari sisi bahasa benar, sufah orangnya sufi benar. Tapi masalahnya, apakah orang mau? Apakah orang mau menisbatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ngampel, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dinisbatkan kepada orang laki-laki yang hidup di masa jahiliyah? Mau kita nisbatkan, kita hubungkan para aulia, Syekh Abdul Qadir Jailani, At-Tijani, An-Naqsabandi, Imam Junaid, Al-Ghazali, kita hubungkan dengan orang yang hidup qablal Islam, masa jahiliyah. Terima nggak kita? Mau nggak? Oh, berat juga itu. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani hubungannya, gelar predikatnya tuh dihubungkan dengan orang yang hidup semasa jahiliyah? Malah ada yang mengatakan zaman jahiliyah juga dulu ada satu kelompok orang yang zuhud, asketis, nggak cari uang apalah, pokoknya menerima, sabar, tapi belum Islam. Lah apakah tasawuf mau dinisbatkan kepada kelompok itu? Saya kira itu berat. Oleh karena itu Imam Al-Qushairi, Abdul Karim Al-Qushairi, yang punya kitab Ar-Risalah yang sudah diterjemah oleh saudara Lukman Hakim, namanya terjemah. Entah terjemahnya benar apa enggak, ya baca sendirilah. Kalau saya nggak pernah baca terjemah. Jangankan orang, Departemen Agama aja terjemah Quran banyak salah itu. Ketika menafsir itu madana fatadalla Jibril, ya, di surat An-Najm itu madana fatadalla, kemudian mendekat Jibril. Muhammad yang mendekat Allah itu Mi'raj itu Muhammad kok Jibril. Coba lihat. Maka dabal fuadu maro'a, itu lihat terjemahnya An-Najm. Itu Departemen Agama itu banyak salah. Tadi juga yang di sini tadi salah itu, tadi yang di Asmaul Husna tadi. Al-Wali 2 kali, itu salah itu. Yang pertama Al-Wali, yang kedua Al-Wali, ya Wali, yang kedua. Itu baru datang sekali di Sunda Kelapa. Kalau 2 kali ketahuan apa lagi ya? Ayat Quran yang pertama juga ada salah. Wadzarul ladzina yulhidun. Wadzaru ada wawunya dan alif. Itu enggak ada wawu dan alif, za dan ro saja. Wadzaru ada wawu dan alif. Enggak apa-apa, yang namanya orang benar kentu, bukan. Nah, menurut Abdul Karim Al-Qushairi, tasawuf itu yang paling benar dari kata suf, maknanya bulu domba, kulit kambing yang kasar, yang kalau dipakai baju baunya nggak karu-karuan. Bukan bulu wol kayak sekarang England atau apa mereknya apa tuh, Dornil apa, udah Dornil apa ya, lupa namanya, ada Pircardin apa, di Italia ada England. Kalau sekarang wol itu mewah. Kalau dulu yang namanya wol itu ya kulitnya kambing dipakai baju, baunya nggak karu-karuan, juga kasar. Nah, ketika orang pakai baju seperti itu disebut tasawwafa, memakai bulu domba. Seperti takomaso, memakai gamis. Seperti talabasa, memakai pakaian. Itu bahasa gitu loh, bahasanya ini. Dari sisi bahasa Arabnya begitu. Nah, ketika orang pakai bulu domba, tasawwafa, dia pakai baju dari bulu domba.
maka orangnya yang pakai itu sufi. Nah ini dari sisi bahasa benar, dari sisi penampilan lahir juga orang tasawuf yang nggak mau mewah juga benar, ada benarnya. Jadi orang tasawuf itu orang yang tidak mementingkan penampilan lahir. Lahirnya mau morat-marit, mau berantakan, yang penting hatinya lah. Yang penting hatinya, lahirnya nggak diurusin. Itu orang tasawuf. Jadi itulah ceritanya asal usul kata tasawuf. Sekarang definisinya apa sih? Tasawuf itu apa definisinya? Banyak sekali definisinya, Bu. Ada 128. Dan yang paling ahli mendefinisikan ini bukan orang Islam, Arnold Nicholson dari Oxford, Inggris. Ada seorang kiai, Syekh alim dari Mesir namanya Syekh Abul Aila Afifi. Beliau dibimbing kuliah di Inggris, dibimbing oleh Arnold Nicholson. Artinya apa? Artinya si orang kiai Islam ini muridnya orang orientalis malah, sampai menjadi menantunya. Jadi Abul Aila Afifi itu syekh dari Al-Azhar, jadi menantunya Arnold Nicholson. Istrinya tetap Kristen, beliau ya syekh Islam, Syekh Al-Azhar, ya nggak apa-apa. Di dunia biar ada macam-macam dulu, Bu, jangan satu aja. Saya kalau ada ngomong sianu, ya nggak apa-apa, ya biar macam-macam. Sianu istrinya Kristen loh, ya nggak apa-apa, ya biar ada yang kayak gitu. Masuk semua sama. Siang itu nggak suka tahlil, ya nggak apa-apa. Kalau siang suka tahlil banget, ya nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Alas. Definisi tasawuf, orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Syekh. Aduh, sebenarnya sebelum definisi, orang yang pertama kali tasawuf dulu ya. Salah ini, meloncat. Orang pertama kali mendapatkan gelar sufi dulu siapa? Pertama kali orang mendapat gelar sufi siapa? Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah, yang menemukan teori aljabar, matematik itu. Itu yang pertama kali orang yang mendapatkan gelar sufi. Beliau muridnya, gurunya namanya Imam Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zain Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Jabir bin Hayyan ini jenius. Setiap malam, di samping ilmunya, otaknya cerdas, jenius, tiap malam tidak kurang 100 rakaat kalau tahajud. Setiap pagi kalau akan melakukan observasi, melakukan penelitian, permisi dulu, minta izin dulu pada gurunya Imam Ja'far Shadiq. Kalau dapat izin baru dia melakukan penelitian. Beliaulah yang pertama kali menemukan teori aljabar. Beliau pertama kali menemukan teori kimia dalam dunia Islam. Dia membaca kitab Yunani, kemudian Islam juga dimodifikasi dengan teori-teori dalam Islam. Bahkan dia sampai bisa menjadikan batu biasa, batu kerikil jadi berlian atau jadi emas. Walhasil batu biasa jadi batu berharga. Dari sekian kilo, dari sekian sekilo batu kasar menjadi 1 gram emas, itu dia bisa. Dan sudah dilakukan, sudah dicoba. Bahkan dia mempunyai tujuan ingin menghidupkan orang yang sudah mati atau binatang mati, kira hidup lagi gimana. Waduh, cloning itu. Jadi cloning itu bukan barang baru. Dulu sudah pernah orang mikirkan cloning. Tapi angkat tangan, setelah bicara ruh, angkat tangan dia. Gagal. Ternyata dia kalau sudah masalah ruh, angkat tangan. Jadi kalau batu biasa jadi emas, batu biasa jadi ramuan jadi obat, ramuan ini jadi begini, bisa dia. Tapi seketika sampai kepada masalah ruh, angkat tangan, gagal. Tapi ide cloning sudah ada dari dulu, bukan barang baru. Itulah Jabir bin Hayyan. Orang yang pertama kali mendapatkan gelar sufi. Beliau hidup di kota Kufah. Yang kedua namanya Abdul Karim Ibn Uthman, atau terkenal dipanggil Abdak, wafat tahun 165. Beliau tidak pernah makan yang ada ruhnya. Jadi kalau makan apa? Vegetarian, ya. Kalau saya makan nggak ada ruhnya. Masa ayam hidup, ayam mati nggak ada ruhnya. Dan beliau sangat zuhud, sangat tawakal.
namanya Abdul Karim ibn Uthman. Sangat zuhud, sangat tawakal, sangat mahabbah dengan siapapun, mencintai sesama orang, nggak lihat orang itu siapa. Pokoknya kalau ketemu orang dia pasti tidak pernah membenci satu orang pun. Hatinya sudah penuh dengan cinta, tidak ada ruang untuk membenci siapapun. Itu seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu pernah ziarah ke Rasulullah. Kemudian setelah ziarah ngomongnya gini, Rasulullah minta maaf ya, saya baru kali ini sempat ziarah karena hati saya udah penuh dengan zikir pada Allah, lupa zikir pada anda. Tapi jangan niru gitu, ngomong sampean niru gitu. Keluar dari ziarah Rasulullah, jumpa iblis, saya nggak bisa benci kamu, hati udah penuh dengan cinta kepada Allah, nggak ada ruang untuk benci. Jadi nggak ada tempat hati saya untuk benci. Jangan pada manusia, pada iblis pun udah nggak ada tempat untuk membenci. Itu Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah Sunda Kelapa, Menteng Rabi'ah Adawiyah. Yang ketiga, orang yang pertama kali mendapatkan gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi. Abu Hashim Al-Kufi ini seorang Sunni, alim. Sampai-sampai ada imam, salah satu mujtahid, tapi sayang ijtihadnya nggak hidup, apa namanya, madhabnya nggak hidup, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Itu mujtahid. Dulu imam mujtahid itu ada 10 bu, Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Tobari, Daud Zohiri, Zufar, sampai 10. Tapi yang hidup cuma 4. Kalau di Indonesia ada satu lagi, Imam Samudra. Sufyan Tsauri ngaji, belajar sama Abu Hashim. Sufyan Tsauri itu imam besar, itu selevel Hanafi, Malik, selevel itulah besarnya, ulama, imam mujtahid. Belajar sama Abu Hashim tentang apakah artinya riya itu. Sesungguhnya riya itu apa? Riya, jawabnya Abu Hashim gini, adaul amal li ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Melakukan amal soleh supaya dipuji manusia, musyrik. Meninggalkan amal supaya tidak dipuji manusia, itu riya itu. Contohnya gimana? Contohnya sholat di Sunda Kelapa di depan sendiri, softnya depan sendiri supaya kelihatan dipuji, musyrik. Sholatnya di belakang sendiri supaya nggak kelihatan orang, riya. Sedekah 10 juta supaya tertulis paling banyak, musyrik. Sedekahnya nggak usah ditulis, namanya fa'il khair, hamba Allah, riya. Baca Qur'annya keras supaya didengar enak suaranya, tajwidnya, murattal tartilnya, supaya orang memuji saya, musyrik. Baca pelan-pelan, nanti malu kalau dipuji orang, nanti kayak apa? Riya. Nengok orang sakit, menghadiri undangan perkawinan supaya aduh kalau nggak berangkat apa kata orang, musyrik. Belakangan sajalah nengoknya, nanti jangan dikira saya paling, riya. Yang benar apa? Yang benar orang itu harus di X, orang manusia harus di X merah, di depan, di belakang, di tengah. Sholatnya 10 juta, nyumbangnya 5 juta, 1 juta 10.000 lillahi ta'ala. Kenapa orang masih jadi pertimbangan? Manusia saja jadi pertimbangan supaya dipuji orang, supaya tidak dipuji orang, malu sama orang, gak enak sama orang, segen sama orang. Loh, orang dipertimbangkan. Wah, manusia itu termasuk saya juga keluar masuk 2 kali dari tempat alirannya kencing kok. Sombong apanya sih manusia itu? Saya itu 2 kali dikeluarkan dari tempat itulah, pokoknya tempat kotor-kotor itu 2 kali saya. Pertama dari ayah, kedua dari ibu. Dua-duanya kotor semua aliran itu, kecomberan semua itu. Gitu, sombong amat sih. Jadi kalau dipuji manusia jangan bangga. Wong yang muji sama dengan saya kok, masih makan nasi, masih makan jengkol. Dicaci manusia jangan minder. Wong yang nyaci saya juga makan jengkol, makan terasi, sambal terasi, ngapain minder? Paham betul? Paham gak?
Jadi sedekah 10 juta bukan karena orang, sedekahnya 1 juta bukan karena manusia, sholatnya di depan, tiap waktu di depan bukan karena minta dipuji manusia, sholatnya di belakang bukan karena malu pada tidak. Menghadiri acara di depan boleh, di belakang boleh, di tengah boleh, tapi lillahi ta'ala, bukan karena perhitungan manusia. Kebanyakan kita begitu. Baru malas saya mau nengok orang sakit ini teman saya, tapi kalau saya nggak datang apa kata orang? Malas menghadiri undangan perkawinan, tadi pagi sudah, tadi ibadah zuhur ada lagi. Misalnya menghadiri undangan perkawinan, ini malam ini saya ada lagi nih di Balai Kartini misalkan, atau di sana Sudirman. Kalau nggak datang apa kata orang? Lu orang. Dan perilaku kita kalau masih apa kata orang, itu berarti masih musyrik. Menghindari kata orang berarti ria, cari kata orang musyrik, menghindari kata orang ria. Udah paham? Udah 2 menit tadi udah paham, cerdas-cerdas orangnya, luar biasa. Saya dulu 4 tahun belajar gini, ibu 2 menit udah paham. Nah itu Abu Hashim ngajari Sufyan Tsauri, imam mujtahid. Sufyan Tsaurinya ini ahli faqih, ahli tafsir, ahli hadis, Imam Sufyan Tsaurinya. Nah ngaji kayak gini sama Abu Hashim Al-Kufi, termasuk orang ketiga yang terkenal mempunyai laqab Sufi. Ya, sekarang orang pertama kali mendefine tasawuf itu siapa? Orang namanya Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi, mati wafat tahun 200 Hijriah. Beliau bapaknya masih orang Majusi, namanya Fairuzan bapaknya. Kemudian masuk Islam, masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kazim ibn Ja'far Shadiq. Ali Ridho itu kuburan di kota Mashhad, dari Tahran 1000 km, naik pesawat 1 jam. Itu kuburannya, kubahnya emas. Dan kalau setiap pada sholat, terutama sholat zuhur, makan semua, jamaah itu makan semua, gratis. Sudah kelapa makan, ada makan nggak ya? Mau nggak kalau ada pengumuman besok pada zuhur kita sholat makan bersama imam dengan sate? Besoknya ada pengumuman ya, makan siang kali ini gulai Surabaya. Senang saya kira. Saya selalu jamaah di sini nanti. Jadi di Masjid Ali Ridho di Mashhad itu di Tahran, setiap pada zuhur semua jamaah makan gratis. Dan makannya betulan itu, bukan sembarangan, itu betul-betul enak. Dan saya kesana kebetulan 2 kali zuhur terus, saya makan terus ya. Mencarinya supaya makan. Ada rumah sakitnya, ada sekolahannya, ada pendidikannya, gratis semuanya. Itu kuburannya Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kazim ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali bin Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Mahfuz Al-Karhi ini mendefinisikan tasawuf begini. Tasawuf ialah, bahasanya begini, al-akhzu bil haqa'iq wal ya'su min aidil khalaiq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Apa Bu? Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9 masih koma lagi nih, masih koma lagi nih, masih koma lagi, 1,9 lagi, masih 1 lagi koma lagi nih, 0,9 palsu semua isinya ini. Jilbab palsu, kopiah palsu, dasi palsu, doktor palsu, kiai palsu, khotib imam palsu. Paham nggak? Paham nggak? Ibu pakai jilbab, betul hatinya berjilbab? Alhamdulillah. Kalau ada orang laki-laki ganteng nggak lirik, ya udah tua ya nggak lirik, udah masih muda lirik. Kalau ada uang numpuk nggak lirik. Kalau diajak belok-belok dikit nggak mau. Uang numpuk nggak maunya tuh kepaksa, takut polisi apa malu kalau ketahuan apa emang karena itu nggak benar jadi kita nggak ngambil. Itu mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Padahal di dunia ini isinya palsu semua ini. Saya ini kopiah ini palsu ini. Biar dianggap jadi kiai aja usah pakai kopiah. Hatinya nggak karu-karuan.
jubah palsu, gamis palsu. Suatu ketika ada orang berangkat Jumatan pakai gamis, pakaian Arab, bawa tasbih, sorbannya besar. Di tengah jalan digigit anjing. Anjing dipukul. Anjing lapor pada Tuhan, saya sakit Tuhan. Kenapa dipukul Pak Haji yang berangkat Jumatan itu? Stop Haji. Kata Tuhan, stop dulu Haji. Kenapa kamu pukul anjing? Ya, karena dia gigit pakaian saya. Nah, sekarang anjing tanya, kenapa kamu anjing gigit pakaiannya Pak Haji itu? Saya pikir, kata anjingnya ini, saya pikir orang yang pakai gamis, bawa tasbih, sorbanan, bawa sajadah, nggak punya marah. Masih marah juga. Terus Tuhan tanya lagi pada anjing, kamu kok sejauh itu sih? Apanya namanya? Berpikirnya kok jauh itu sih anjing? Siapa guru kamu itu? Dari mana guru ngajinya kamu anjing? Itu hasil tafakkur, tadabbur, ta'ammul, kontemplasi saya sendiri. Waduh, kalau gitu kan Tuhan, kamu jauh lebih manfaat daripada Pak Haji itu. Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit apa? Pakai kain, jelas mas. Pakai kain, pakai celana, pakai apa, monggo asal nutupi aurat. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Imra'atun sholihatun. Pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Enggak percuma aja. Jilbab rapat tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya, wah ambrol jilbabnya. Begitu pula bapak sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah, pakai apa, suka lirat-lirit, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab, masalah adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, ayat Al-Quran, firman Allah dalam surat Fatir, nomor berapa ayatnya cari sendiri. Enakan banget sudah suratnya saya tunjukkan. Cari sendiri. Bukan kaenakan, saya nggak tahu ayat nomor berapa. Nomornya nggak tahu tapi hafal. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kamu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan duniawi, harta, jabatan, hawa nafsu. Gampang nggak itu? Gampang. Mengertikannya tuh gampang, memahaminya tuh mudah. Kamu jangan membanggakan harta. Ya iya, harta dibanggakan. Sebentar lagi kalau nggak harta ninggalin kita, juga kita ninggalin harta kok. Kamu jangan membanggakan jabatan, pangkat. Ya iya, jabatan cuma formalitas saja. Hakikatnya manusia bukan jabatannya. Banyak jenderal yang hatinya nggak karu-karuan, penakut, minder, khawatir, was-was, tidur sulit. Jenderal bintang 4. Ada tukang beca, tukang kulit, tukang sapu, tidur nyenyak. Ayo enak mana ayo? Enak mana ayo? Ya betul. Ibu jawabnya jenderal tidur nyenyak. Waduh, luar biasa. Nah, yang kedua yang paling sulit, yang rumit, yang pemahamannya perlu apa? Pemahamannya perlu dalam. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya, tertipu oleh tipuan jebakan dengan mengatasnamakan Allah. Itu yang sulit. Ketoe, apa ketoe itu? Kelihatannya lillahi ta'ala padahal tidak. Kelihatannya demi Islam, demi masjid, demi Allah, demi Rasulullah, padahal hawa nafsu. Kelihatannya demi rakyat, demi bangsa, padahal demi egonya, demi hawa nafsunya, demi ambisinya. Ini yang kedua, ini yang paling sulit dihindari. Kelihatannya bela Islam, kelihatannya berjuang untuk Islam. Jadi ketua NU, ketua Muhammadiyah, tamir masjid Sunda Kelapa. Pengabdian, ibadah, gombal ibadah. Coba nggak digaji, lari semua. Ya saya juga sama, bukan aja saya juga sama. Dikira saya kalau ngomong gini cuma jelek-jelekin bapak, enggak, saya juga sama begitu. Mau kemana? Dakwah. Baru mau ceramah supaya dapat amplop. Bilang dakwah. Gaya sekali bahasa dakwah. Ini saya ditunggu umat ini. Umat apa? Ngamen aja umat.
Nah, amplop itu kalau tipis doif, kalau tebal sahih. Kalau tipis tapi yang memberi itu perempuannya cantik, sahih li ghairi. Itu ilmu mustalah hadis, Bu. Hadis ada doif, ada sahih. Ada hadis doif tapi ada pendukungnya, bisa jadi sahih dari doif itu. Sahih li ghairi namanya. Sahih karena faktor lain. Nah, kalau amplop tipis tapi yang ngasihkan itu panitianya anak perempuan cantik, guyang-guyu, mesam-mesem, wah itu sahih li ghairi itu. Enggak apa-apa lah, tipis enggak apa-apa. Jadi yang paling berat itu wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kelihatannya berjuang lillahi ta'ala, ibadah, dakwah, mengabdi, padahal demi hawa nafsunya supaya saya terkenal, saya. Nah, orang kayak gini biasanya kalau ngobrol 5 menit ngucap sayanya 200 kali. Pak tinggal di mana Pak? Saya di Menteng. Gimana Menteng itu? Wah, dulu nggak ada orang sholat, nggak ada orang baik. Setelah saya tinggal di situ, alhamdulillah mulai ada orang sholat. Terus sekarang Bapak di mana? Yang aktif nih, jadi saya di Sunda Kelapa. Gimana di Sunda Kelapa? Waduh, tadinya nggak karu-karuan, nggak bersih, kotor, nggak disiplin. Setelah saya jadi alhamdulillah. Saya udah dua. Terus Bapak di mana nih Pak? Saya di NU atau di Muhammadiyah lah. Saya ikut di Muhammadiyah atau di NU. Gimana NU di Muhammadiyah? Waduh, nggak karu-karuan dulu, nggak ada aktivitasnya, sepi saja. Setelah saya, alhamdulillah sekarang. Ibu-ibu gimana ibu-ibu? Nggak ada pengajian ibu-ibu, nggak ada, itu cuma paling ibu arisan, nganggur, hura-hura, aerobik paling. Sekarang setelah saya ikut, alhamdulillah. Jam berapa kali saya udah berapa kali saya tadi? Anak-anak muda gimana anak-anak muda? Waduh, tadi nggak ada anak muda ngerti agama, anak muda ngerti akhlak. Setelah saya pegang, alhamdulillah. Berapa kali udah? Ngobrol 5 menit, sayanya itu 2. Kalau nggak ada saya, wah itu kan saya udah saya katakan ternyata. Kan dari saya itu ide itu. Saya aja udah kasih tahu, dia nggak nurut. Maka dia nggak nurut saya, dia celaka, dia kuat saya. Coba dia tuh ngikut saya, dia sukses kan dia. Saya kasih tahu, dia nurut apa kata saya. Maka saya ini dari dulu saya katakan, dulu saya ngomong gini ikhlas. Saya tuh nggak minta apa-apa. Saya ini 5 menit saya ping 200. Itu bukan alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Segala puji bagi aku, itu aku. Segala puji bagi saya. Dikirain punya saya cuma ente dewe apa? Yang lain juga punya saya. Orang lain juga punya saya, tapi dia anggap dia sendiri yang punya saya. Kalau nggak ada saya, masih Sunda Kelapa ini, maka saya jadi. Nah, saya kan udah kasih tahu. Lah saya ngomong ini ikhlas. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi dia nggak nurut. Lah itu akibat dia nggak nurut saya. Maka saya katakan, oleh karena itu saya. Oleh karena itu saya dan coba 70 tahun mati, bisa nggak ngomong saya? Nggak usah 70 tahun, siapa tahu nanti malam mati udah bisa ngomong saya udah. Pelan-pelan ngomong saya, pelan-pelan Bu. Ini HP saya nih, HP saya, jangan keras-keras. HP saya. Siapa tahu nanti malam nggak bisa ngomong HP saya, nggak bisa. Mobil siapa ini? Mobilku. Aduh, jangan keras-keras kunya. Besok pagi siapa tahu nggak bisa ngomong mobilku, karena udah mati. Kunya nggak bisa ngomong ku. Dikira mati jauh banget apa? Nah itu. Jadi hakikatnya orang hidup ini adalah, atau mari kita berusaha agar kita itu hidup benar-benar di atas hal yang hak. Betul-betul mengetahui hakikat hidup itu apa. Hidup itu apa hidup itu? Nah, mari kita jauhi kepalsuan. Hidup bukan hanya simbol, bukan hanya manuver, bukan hanya yel-yel, bukan hanya pamer, bukan hanya legal formal, bukan hanya bintang di sini, bukan. Oke, bintang di sini iya, tapi hatinya juga perwira. Bukan hanya kopiah, hatinya juga berkopiah. Bukan hanya doktor, ilmunya juga pas seperti gelarnya doktor itu. Itu maksud saya. Bukan hanya imam, tapi juga betul-betul imam jadi panutan. Bukan hanya ketua NU, tapi betul-betul juga bisa mengembangkan NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu. Itu namanya mencari. Lah, tasawuf itu mencari hakikat itu. Makanya dulu ada seorang sufi namanya Asadullah Al-Harith Al-Muhasibi. Itu tangannya ada urat syarafnya di salah satu jarinya. Kalau mau ngambil barang yang kurang halal, bergerak. Mau minum misalnya ini kurang halal, bukan kurang halal arak, bukan. Ini gelasnya dibeli dengan uang yang ya nggak begitu halal, atau airnya tadi dapat mencuri misalkan. Itu tangannya bergerak.
Kalau dikasih makan orang, kalau nggak halal betul nggak jadi makan. Kalau tangannya menunjukkan, wah kalau saya punya tangan bergerak, kapan terima amplopnya saya? Apa nggak ada halal sudah sekarang ini? Yang kedua, definisi tasawuf itu yang kedua oleh Imam Zunnun al-Misri, wafat tahun 241 Hijriah. Namanya Ibrahim ibn Thauban al-Ikhmimi dari Mesir Selatan. Zunnun al-Misri mengatakan tasawuf ialah, sufi ialah qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharullahu ala kulli syai'in. Qaumun atharullaha ala kulli syai'in fa'atharahumullahu ala kulli syai'in. Orang yang mendahulukan Allah, maka Allah akan mendahulukan mereka. Orang yang mementingkan Allah, kebenaran atas segala yang lainnya, di atas yang lainnya, maka Allah akan mendahulukan mereka dari selainnya. Itu baru sufi itu, kalau orang begitu itu mendahulukan Allah, ngalahkan lainnya.